Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nur Lailiyah, NIM akhir 1063. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik itu benda mati, makhluk hidup, peristiwa-peristiwa penting, dan kondisi masyarakat yang dapat mempengaruhi pengalaman serta pendidikan individu. Dalam kehidupannya, seorang manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan formal maupun non-formal. Di antaranya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, ataupun lingkungan masyarakat. Menurut Hasbullah tahun 2003, lingkungan pendidikan mencakup 3 hal. Yang pertama adalah tempat sebagai lingkungan fisik seperti kondisi alam, kondisi fisik atau iklim, kondisi tanah, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kebudayaan sebagai lingkungan kebudayaan atau kebiasaan seperti warisan budaya, warisan bahasa, pandangan sosial, dan pegangan hidup. Dan yang ketiga adalah lingkungan kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau dalam bermasyarakat, yaitu seperti keluarga, masyarakat sekitar, warga desa, dan lain-lain. Lingkungan pendidikan atau lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai lingkungan yang positif apabila lingkungan tersebut memiliki pengaruh yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Misalnya dalam mendidik keagamaan di dalam lingkungan masyarakat yang religius dan memiliki fasilitas pribadi yang lengkap. Hal itu dapat mendukung berjalannya pendidikan dalam bidang keagamaan. Dan lingkungan pendidikan atau lembaga pendidikan yang dikatakan negatif apabila berdampak kontradiktif terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Misalnya, di dalam suatu lembaga fasilitas pendidikan tersebut kurang memadai. Hal itu dapat berpengaruh negatif pada kehidupan dan atau kelangsungan pendidikan dalam daerah tersebut. Fungsi lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi atas segala hal yang ada di lingkungan sekitarnya dan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan tujuan pendidikan yang optimal. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama adalah sebagai pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua adalah pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah sebagai pemahaman dalam penguasaan keterampilan. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, dan yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ketiganya disebut sebagai tripusat pendidikan atau lingkungan pendidikan. Keluarga merupakan pengelompokan primer dari sejumlah orang yang memiliki tujuan searah. Keluarga terbentuk dalam keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Lingkungan pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional seorang anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar-dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama pada seorang anak. Jenis lingkungan pendidikan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Hal yang demikianlah yang diharapkan dapat membantu berjalannya fungsi pendidikan secara optimal. Karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama, sekolah membantu orang tua dalam mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bukti pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah sebagai sarana dalam pendidikan masyarakat yang sukar dan tidak didapatkan di rumah. Dan yang terakhir, lingkungan sekolah dapat memberikan pendidikan etika, keagamaan, estetika, dan lain sebagainya.
Suatu alternatif yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan yang sesuai yaitu yang pertama adalah pengajaran yang mendidik, dan yang kedua adalah penguatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah atau BP. Yang ketiga adalah pengembangan perpustakaan sebagai pusat atau sumber yang mencakup ilmu-ilmu dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah pemantapan dan penguatan pelaksanaan program pengelolaan sekolah. Jenis lingkungan pendidikan yang terakhir adalah masyarakat. Corak dan bimbingan yang dialami seseorang di dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi bimbingan dalam kebiasaan, keagamaan, kesusilaan, dan lain-lain. Kaitan antara kemasyarakatan dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama adalah masyarakat sebagai lembaga pendidikan, baik yang dilembagakan seperti sekolah atau lembaga sosial lain, ataupun yang tidak dilembagakan, atau yang terjun secara langsung. Yang kedua adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut juga berperan dalam pendidikan di masyarakat. Yang ketiga adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat, seseorang bekerja untuk menemukan manfaatnya atau pengalaman yang akan menambah ilmunya. Jadi, di sini kesimpulannya adalah lingkungan pendidikan merupakan salah satu pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan suatu lembaga pendidikan di lingkungan tersebut. Karena dalam lingkungan pendidikan dapat menentukan bagaimana proses pendidikan tersebut dimulai. Pendidikan umum dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, lalu dilanjutkan dengan pendidikan formal di sekolah, dan yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat atau terjun langsung di lingkungan masyarakat untuk menyebarluaskan pendidikan yang telah diterima dari lingkungan-lingkungan sebelumnya. Baik, sekian paparan materi dari fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.